Bapak Ibu seluruh warga GKJW Sitorno, berjumpa kembali kita di dalam ibadah keluarga. Marilah kita senantiasa membangun ibadah kita di tengah keluarga kita masing-masing. Karena kita meyakini bahwa melalui ibadah sejatinya kita sedang menguatkan persekutuan di tengah keluarga, sekalipun juga di tengah masa-masa seperti saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu dan Saudaraku seluruh warga GKJW Jemaat Sitorno, marilah kita bersama memasuki ibadah ini. Kita awali dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 454 bait yang pertama. Bapak Ibu dan Saudaraku, marilah kita mengambil saat teduh. Kita ikrarkan pengakuan di dalam batin kita yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 454 baitnya yang ketiga. Bersama kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi panduan tuntunan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bacaan kita hari ini, kita akan membacanya dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami, supaya kami berkenan kepada Engkau. Terlebih di tengah keluarga kami masing-masing saat ini, kami membangun ibadah keluarga. Tuntunlah kami melalui sapaan firman-Mu yang menguatkan, mengarahkan kami dalam kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, terangi hati kami, mampukan mengerti, dan juga mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Amin. Bacaan kita saat ini
dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6 akan saya bacakan yang demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah terhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksesonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagia kita yang dengan setia menggumuli dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, seluruh warga Jemaat Sitoreno, dalam ibadah keluarga saat ini, surat 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 yang menjadi renungan atau bacaan dalam ibadat kita saat ini mengingatkan satu pesan Rasul Petrus kepada orang-orang percaya. Bagaimana kehidupan yang dijalani oleh manusia itu adalah sebuah kehidupan yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Di ayat yang kelima, saya bacakan kembali. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya bahwa dari nas ini, kehidupan atau perjalanan kehidupan setiap umat manusia yang ada di dunia ini pada akhirnya akan berjumpa pada sebuah proses penghakiman, sebuah proses penilaian akhir, dan itu yang pada akhirnya dilakukan oleh Dia, yaitu Yesus Kristus sebagai hakim yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan situasi yang demikian atau dengan keyakinan ajaran yang demikian, memberikan satu dampak di mana kehidupan kita memang harus benar-benar dilalui dengan sungguh-sungguh, harus dilalui dengan penuh kehati-hatian, karena apa yang kita lakukan pada akhirnya juga akan terbentang di dalam proses yang terjadi di ujung kehidupan tersebut. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, semuanya terbuka. Sehingga di dalam setiap perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu, seyogianya itu kita lakukan dengan benar-benar berhati-hati, dengan benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dengan demikianlah sejatinya pada waktu proses penghakiman yang terakhir nanti, kehidupan kita akan terbuka di hadapan Tuhan. Di sana akan nyata
apa yang telah kita lakukan di sepanjang kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Rasul Petrus mengingatkan akan adanya penghakiman yang terakhir, dan di sana ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh setiap umat manusia, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memperingatkan sejak awal supaya umat milik Tuhan itu menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmat dan mengarahkan hidupnya untuk hidup benar dan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Sebagai wujud syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan, marilah kita menghimpun persembahan baik untuk KRW maupun juga untuk gereja. Kita iring di dalam kita menghimpun persembahan ini dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 450 bait yang pertama. Kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur di tengah keluarga kami masing-masing kami telah beribadah. Berkatilah ibadah kami, terlebih mampukan kami untuk hidup di dalam seturut kehendak Engkau, sehingga apapun yang kami lalui ya Tuhan, betul-betul kami lakukan supaya kehidupan kami berkenan dan seturut dengan kehendak Engkau. Karena pada akhirnya setiap kami akan berjumpa dengan penghakiman Tuhan yang terakhir. Demikian pula saat ini kami memohon berkat hikmat kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami dan seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia ini. Mampukan kami, kuatkan kami untuk senantiasa saling bahu-membahu, saling membantu, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Di lingkup pelayanan Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Sitorno, Tuhan juga kiranya senantiasa memampukan gereja-Mu untuk tetap menata dan melayani di dalam setiap kegiatan yang ada sekalipun dengan tata cara yang berbeda. Demikian pula kami berdoa untuk keberadaan warga jemaat di Sitorno. Keluarga demi keluarga kiranya senantiasa ada di dalam tuntunan dan kasih Tuhan, dilindungi dan juga diberkati dengan kecukupan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan senantiasa ada di dalam keselamatan daripada Engkau. Kami telah menghimpun persembahan sebagai wujud syukur dan ketaatan kami. Terimalah, kuduskanlah, dan mampukan persekutuan kami untuk menata kelola persembahan ini dengan sebaik mungkin. Demikian ya Tuhan seru permohonan dan doa ini yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akhiri dengan kami naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita saat ini,
Kita nyanyikan Kidung Jemaat 440 bait yang pertama. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.